Nah, jadi kalau bahasa pasarnya, kalau tidak mau kami gugat tentang ketuhanan Yesus, ya silakan cari Tuhan yang lain. Begitu. Ya kan? Selama Nabi Isa dijadikan Tuhan, sampai kiamat kami akan tetap terus. Kami kejar terus. Saya mau sampaikan kepada saudaraku Aristo saat ini supaya tidak terlalu banyak ngomong, mulut ember, hanya modal bibir tapi tidak ada isi yang berbobot dan berkualitas sama sekali. Saya mau tunjukkan beberapa ayat kepadamu supaya engkau sadar dalam hidupmu. Malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjumpai para gembala yang ada di padang Efrata bukanlah tukang dusta, tukang ngibul, tukang bohong, tapi diyakini kebenarannya. Apa kata malaikat di dalam Lukas 2:10-11? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kelahiran Yesus itu menjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Gugurlah kepicikan, kedangkalan, kemiskinan, berpikir Yesus hanya untuk Israel. Karena di sini diberitakan oleh malaikat kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat yang memberitakan telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sejak kelahirannya, dia sudah dinyatakan oleh malaikat sebagai Tuhan. Kalau malaikat mengakui dia sebagai Tuhan, mana mungkin kami orang-orang Kristen tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Tapi tolong ya, berbeda menjadikan mengangkat Yesus menjadi Tuhan dengan mengakui, meyakini, mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Itu dua hal yang berbeda, jangan sama-samakan. Yohanes 13:13-14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Murid-murid mengaku Yesus itu sebagai guru dan Tuhan. Dan Yesus menjawab, katamu itu tepat. Pengakuanmu itu benar. Kenapa? Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi ketika murid-murid menyebut Yesus sebagai Tuhan, Yesus itu membenarkan, Yesus itu mengiyakan, Yesus itu setuju. Jadi apakah Anda mau menggugat ketuhanan Yesus ketika orang-orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ini Anda keterlaluan, sudah lewat batas intervensi mencampuri keyakinan, keimanan, doktrin, ajaran orang-orang Kristen yang bertitik tolak bersumber dari Alkitab. Anda ngawur dan super ngawur. Saya perlu menyampaikan ini supaya saudaraku Aristo dan model-model orang yang sepaham dengan Aristo terbuka mata hati, mata rohaninya. Karena nanti akan ada ngeles, Pak Pendeta, Yohanes 13:13-14 kata Tuhan di situ salah terjemahan, karena sebenarnya bukan Tuhan tapi Tuhan. Terserah, yang jelas bahasa Yunaninya adalah kurios atau kyrios, bahasa Inggris Lord. Bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan, tapi yang jelas, perhatikan baik,
Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Segala kuasa, segala ketuhanan, segala kepenguasaan di sorga dan di bumi. Yesus itu bisa disebut Tuhan, bisa disebut Tuhan, bisa disebut Raja, bisa disebut junjungan, bahasa Jawa, Gusti, no problem. Tapi yang jelas, karena kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, maka dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, atau Tuhan di atas segala Tuhan, atau Raja di atas segala Raja. Dan itulah yang dijelaskan di Wahyu 19 ayat 16. Ini merujuk kepada Yesus, dikatakan demikian. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Yesus itu Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Tuhan, penguasa atas surga dan bumi. Saya mau tanya, adakah nabi, rasul, utusan, imam yang sehebat kepenguasaan, ketuhanan Yesus? Mari buka hati dan pikiranmu. Untuk saudaraku Aristo, perhatikan ayat-ayat ini. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ingat dan perhatikan, saudaraku Aristo, ada saatnya Yesus datang pada kali yang kedua, bukan lagi untuk mati di kayu salib, menebus manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Tapi ketika dia datang eskatologi pada kali yang kedua, sebagai hakim yang adil untuk menghakimi orang hidup dan mati. Barang siapa yang tidak terbuka percaya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, maka ada saatnya setiap lutut akan bertekuk lutut sujud kepadanya. Setiap lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.